Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah biar salah Rasulullah berdua hak jadi rawat ini kulit apakah dari syahidat asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh yang saya hormati Pak Dokter ya, Pak Dokter dan tenaga medis yang dari Puskesmas Pungpungan Kalihidu, anak-anak sekalian saya sayangi. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allah, kita pada siang hari ini nanti kita akan belajar bersama terkait bagaimana kita hidup sehat, terjauh dari makanan-makanan yang berbahaya, kemudian ada rokok, kemudian ada nafsa, narkotika dan psikotropika dan lain sebagainya. Nanti akan dijelaskan. Anak-anak sekalian, kami sangat berharap setelah acara ini nanti anak-anak benar-benar paham dan itu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Anak-anak sekalian, nanti yang penting-penting boleh silakan dicatat, nanti akan menjadi pelajaran yang bagi kalian untuk di kelas nanti. Ketika nanti ditanya Bapak Ibu guru, nanti kalian akan paham. Jelas ya? Jelas, baik. Gak usah rame, dengarkan baik-baik. Yang kedua, anak-anak sekalian, bahwa sekolah sejak lama sudah melarang bagi kalian untuk bahwa sekolah ini adalah bebas dari kawasan rokok, baik itu Bapak Ibu guru, tamu dan semuanya tidak boleh merokok di lingkungan sekolah. Tapi ternyata yang sore-sore kegiatan itu masih kita temui putu rokok yang berserakan di panggung situ ya, keretanya dipakai oleh masyarakat untuk itu. Tapi yang terpenting bagi anak-anak sekalian adalah kalian tidak usah menirunya, karena itu nanti akan membahayakan bagi kesehatan kalian. Untuk lebih jelasnya nanti akan dipaparkan oleh beliau-beliau ini nanti yang berkompeten bagi kesehatan, dengan harapan bahwa semuanya anak Pungpungan 2 ini adalah sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehat mentalnya, sehingga hidupnya itu tidak was-was, tidak deg-degan, tidak grogi, tidak apalagi gitu. Kalau sudah kecanduan dengan hal-hal yang dilarang, biasanya itu gelisah, perasaannya itu tidak tenang, belajar nggak enak gitu ya. Jadi kalau sampean anak-anak sekalian kemudian belajarnya tidak tenang, belajarnya ada masalah, coba dilihat apa yang sebenarnya kita makan setiap hari. Adakah yang salah di dalam konsumsi kita? Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh beliau-beliau, didengarkan kan baik-baik ya. Untuk beliau yang tenaga medis yang berkompeten tentang ini, kami persilakan untuk memberikan pencerahan kepada anak-anak kami supaya anak-anak kami semuanya ini menjadi generasi yang sehat seperti harapan dari pemerintah, yaitu manusia Indonesia seutuhnya yaitu sehat lahir dan batin. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Apakah ada yang sudah kenal dengan saya? Jadi siapa? Iya, jadi saya adalah Sustri, nama lengkap Mas dari Puskesmas Pungpungan. Rumah saya di Desa Untuk yang satunya beliau adalah Pak Dokter Yan, ya. Halo.
Jadi nanti saya dan Pak Dokter akan memberikan sedikit wawasan kepada siswa-siswa ini kelas berapa? Kelas 6 ya. Oke. Jadi kalau sambil duduk bisa ya, bisa lihat sambil duduk atau berdiri misalnya. Jadi untuk bulan kemarin kelas 1 dan sampai kelas 6 kan sudah dapat pemeriksaan semua dari puskesmas ya. Kemarin yang diperiksa apanya? Mata, telinga, gigi, tangan, ya. Itu adalah memeriksa kebersihan. Jadi itu adalah termasuk perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi apabila dari hasil pemeriksaan kemarin diperiksa ada yang kukunya panjang terus hitam terus diapakan? Dipotong, dibersihkan rutin. Kemudian ada gigi-gigi yang karies, yaitu giginya bolong hitam juga tuh ya. Biasanya karena gosok giginya tidak rutin dan teratur. Kemarin sudah dibilangi ya gosok gigi berapa kali? 2 kali. Kapan gosok giginya? Pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Jadi perlu diperhatikan untuk rambut. Biasanya kalau cewek cowok pun juga bisa, biasanya ada kutu, mungkin bisa dibersihkan, rutin keramas, karena kalau ada kutu bisa mengganggu aktivitas, mengganggu kegiatan belajar, karena baru terus terganggu kan ya, gatel. Terus kemarin yang diperiksa apalagi telinga, tidak ada yang bermasalah ya. Telinga bagus semua, mungkin ada kotoran memang perlu dibersihkan juga. Mata rata-rata dari hasil pemeriksaan kemarin juga cukup bagus semua. Jadi untuk perilaku hidup bersih dan sehat ini juga wajib diterapkan oleh anak-anak semua, terutama yang pertama adalah cuci tangan. Jadi cuci tangan pakai apa? Pakai sabun dan air mengalir. Jadi sebelum melakukan kegiatan dan sesudahnya harus melakukan cuci tangan. Kemudian perilaku hidup bersih dan sehat selanjutnya adalah buang air besar atau berak itu di jamban atau apa? WC. Masih ada yang pakai jumleng? Ada enggak? Ada. Yang pakai kolam lele ada? Masih banyak. Jadi desa kita kan sudah ODF ya, jadi Open Defecation Free, artinya sudah bebas dari buang air besar sembarangan. Jadi BAB-nya harus di jamban, dan jambannya itu yang kloset siraman. Ya, disiram, bukan yang WC ya. Kalau misalnya semuanya ini di rumah sudah ada jamban semua tuh ya. Pakai itu, pakai di jamban. Jadi karena kalau BAB sembarangan bisa menularkan penyakit, terutama penyakit apa kira-kira? Diare ya. Jadi buang air besar harus di jamban, di WC ya. Kalau misalnya masih ada yang di kolam lele, orang tuanya ada yang punya, kalau bisa orang tuanya dikasih tahu jangan dipakai. Walaupun dimakan lele, nanti lelenya dimakan siapa? Lagi ya. Jadi itu juga termasuk perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama tadi adalah cuci tangan ya, menjaga kebersihan badan. Kemudian yang ketiga adalah konsumsi buah dan sayur. Kira-kira ada yang tidak doyan sayur? Sayur itu maksudnya bukan kuah ya, sayur. Jadi bisa bayam, kol, wortel. Nah itu namanya sayur-sayuran. Ya. Jadi semuanya kalau bisa setiap hari itu harus dibiasakan konsumsi buah dan sayur. Jadi untuk porsi makan perlu diperhatikan, anak-anak semua itu sebelum berangkat sekolah harus wajib sarapan. Ya. Ada yang kenapa tidak sarapan?
belajar itu biar tidak ngantuk karena kurang asupan oksigen di otaknya karena belum sarapan. Selain itu kalau sudah sarapan kan kenyang ya, kan mengurangi apa? Jajan. Kira-kira di sini sudah jajanannya sudah sehat semua apa belum? Jadi perlu diperhatikan untuk jajanan yang terutama frozen food, maksudnya kayak sosis, nugget, apa lagi ya, tempura. Nah itu adalah kurang bagus jika dikonsumsi anak-anak dalam jangka waktu yang lama. Jadi karena itu mengandung bahan pengawet termasuk bahan berbahaya. Jadi kalau bisa sarapan sehat di rumah ya, dalam satu piring itu ada nasi, ada sayur, ada lauk pauknya. Tempe boleh. Jadi kalau anak-anak itu bagusnya pakai protein, tinggi protein hewani, contohnya daging, ayam, ikan, ya, telur, ya. Kira-kira yang tadi pagi sarapan siapa? Oh, tidak ada separuh ya yang sarapan. Ya, terima kasih ya. Nah, jadi mulai sekarang mungkin bisa dibiasakan untuk sarapan pagi sebelum berangkat ke sekolah. Kemudian untuk perilaku hidup yang selanjutnya adalah aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik bisa lari-lari, bisa berolahraga jalan, minimal selama 30 menit per hari. Kalau anak-anak cowok saya kira biasanya melayang wae ya, bal-balan. Apa? Main apa biasanya? Layangan juga layangan. Nah itu juga termasuk dari perilaku hidup bersih dan sehat. Tadi ada yang ditanyakan kira-kira? Ada? Tidak ada. Jadi untuk yang cowok-cowok kalau misalnya rambutnya panjang, jadi sering ganti pembalut misalnya sudah menstruasi, terus kemudian gizinya juga perlu diperhatikan. Terus biasanya menstruasi normal itu 5 sampai 1 minggu. Apabila lebih dari itu mungkin bisa diperiksakan ke petugas kesehatan atau ke puskesmas. Kalau misalnya sudah menstruasi, biasanya juga harus konsumsi tablet tambah darah 1 kali seminggu paling tidak. Jadi dalam 1 bulan itu minum tablet tambah darah 4 kali. Jadi untuk mengurangi terjadinya anemia pada remaja putri ya. Karena usia 10 tahun itu sudah masuk remaja ya. Jadi usia 10 sampai 16 itu biasanya terjadi menans atau mens yang pertama kali. Ini rata-rata ada yang sudah kelas 5 kelas 6. Ada ya? Ya, jadi perlu diperhatikan untuk gizinya. Jadi kalau misalnya ciri-ciri dari anemia atau kekurangan sel darah merah itu biasanya sering pusing, mudah lelah, ngantuk. Terus biasanya yang terlihat ini di konjungtiva atau di bagian mata bagian dalam ini warnanya pucat putih. Kalau yang normal adalah kemerahan. Coba bisa dilihat di samping-sampingnya. Nah, kalau merah seperti mbak merah itu merah. Seperti itu. Kalau misalnya kalau anemia pucat ya. Jadi untuk remaja putri ini harus menjaga asupan nutrisinya. Kemudian tidak kalah pentingnya lagi dari puskesmas itu ada imunisasi. Jadi mungkin yang dapat HPV imunisasi untuk pencegahan kanker serviks ya namanya, itu diberikan
diberikan anak kelas 5 SD dan kelas 6. Jadi ada 2 dosis diberikan kelas 5 dan kelas 6 putri. Jadi nanti yang cowok nggak usah bingung, nggak usah takut vaksin, karena yang diberikan adalah khusus remaja putri. Jadi nanti kalau misalnya pas di rumah ditanya orang tuanya dapat vaksin apa, vaksin untuk mencegah yang namanya kanker cervix, yaitu yang punya cervix adalah wanita ya, kalau cowok kan nggak punya. Jadi yang diberikan vaksin adalah wanita. Kemudian kalau misalnya ulang pas kelas 5 itu remaja kelas 5 putrinya itu nggak masuk, mohon nanti datang ke puskesmas untuk minta vaksin ya. Memang vaksinnya itu kalau kita beli sendiri mahal, dan tapi efeknya untuk kedepannya itu sangat penting bagi kita sendiri ya. Jadi kalau misalnya terlewat kemarin ada imunisasi kok belum dapat, boleh minta ke puskesmas ya. Mungkin ada yang ditanyakan dari penjelasan saya tadi, perilaku hidup bersih sehat apa, coba diulang. Cuci tangan, makan sayur dan buah, terus olahraga ya, terus isi belum jelas nanti bisa tanya-tanya langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.